Selamat pagi. Eh, saya akan menyampaikan eh, rekaman untuk hasil penelitian KPN yang berjudul strategi bisnis melalui komunikasi risiko tinggi untuk pencegahan bencana industri di pabrik kimia. Jadi tim pelaksana penelitian adalah Dr. Insinyur Agus Haryadi Joko Purwanto, saya sendiri, kemudian ada Dr. Rosalindro Edi Nugroho, Dr. Sri Hartono, kemudian dari mitra adalah Muhammad Jihan Sofa, dan Bapak Wahyu Oke Widiarto. Adapun latar kaitan penelitian ini dengan perkuliahan adalah analisa dan manajemen risiko merupakan salah satu tema utama dan boleh dibilang bagian utama dalam manajemen operation. Kalau boleh dirujuk di situ ada OSPM, HSE, manajemen strategi, PM, GSCL, memasukkan ya, menyebutkan sebagai bagian dari pembahasan dalam mata kuliah tersebut. Dan tentunya setiap operasi bisnis ya, risiko, analisa dan manajemennya merupakan bagian integral dari setiap bisnis seperti itu. Adapun latar belakangnya adalah bahwa risiko tinggi atau bencana industri itu sudah sering terjadi. Beberapa yang ditampilkan ini adalah contoh-contoh klasik yang memang menjadi dasar manajemen risiko industri, lebih spesifik adalah bencana industri. Jadi di situ disebutkan tentang kecelakaan offshore atau Alpha yang menyebabkan kematian 167 orang dan juga kerugian bisnis 3,4 miliar pound sterling. Kemudian Bhopal yang juga melegenda yang menyebabkan kematian sampai 2.000-8.000 masyarakat di India begitu ya, dan juga penderitaan kesehatan sampai sekarang. Walaupun ganti ruginya tidak sepadan. Kemudian ada Exxon Valdez yang terkait dengan tumpahan minyak yang merusak lingkungan, dan yang cukup recent adalah 2010 di Deepwater yang menyebabkan 11 orang meninggal dan juga kehilangan nilai ekonomi 90 miliar dolar, dan boleh disebutkan ini termasuk yang hampir menyebabkan British Petroleum adalah bangkrut. Dengan latar belakang itu maka disusunlah tujuan, jadi bagaimana supaya tidak ada korban jiwa pada masyarakat. Tujuannya adalah mengetahui masyarakat atau tingkat pemahamannya terhadap sumber-sumber risiko, kemudian mengetahui kanal komunikasi risiko yang ada, mengetahui efektivitas komunikasi saat ini, dan merumuskan strategi. Ya, jadi dengan mengetahui seluruh existing komunikasi yang ada, maka kemudian akan dilakukan perumusan strategi berdasarkan masukan dari tenaga ahli. Adapun kerangka pemikirannya adalah dengan mendapatkan persepsi masyarakat terhadap poin-poin yang tadi disampaikan di tujuan ya, dengan membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti apakah masyarakat mengetahui sumber risiko pencemaran lingkungan, apakah perusahaan merencanakan dan menerapkan komunikasi risiko, apakah pencapaian gitu ya, efektivitas dari komunikasi risiko dengan masyarakat saat ini, dan juga simulasi yang sudah atau seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dengan perolehan jawaban dari 5 pertanyaan penelitian, disiapkan 1 pertanyaan penelitian kepada tenaga ahli, yaitu apakah strategi yang dipilih untuk meningkatkan efektivitas. Ya. Jadi ada 2 tahapan. Dalam perspektif metode, penelitian ini termasuk di dalam kelompok kuantitatif melalui pengumpulan data statistik deskriptif
dan juga kualitatif karena akan ada proses deep interview dengan tenaga ahli. Dari hasil yang telah diperoleh, bagaimana ditampilkan, ini adalah bagian dari tabulasi perolehan kuesioner, ya. Jadi di situ tampak memang penelitian ini dilakukan pada dua pabrik kimia yang berbeda dengan indikasi pabrik A dan pabrik B, ya. Jadi peneliti tidak bisa menyebutkan nama pabriknya karena terkait dengan kerahasiaan. Nah, kalau dari sisi pertanyaan pada intinya ada 15 pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan 5 pertanyaan yang kepada masyarakat yang tadi disampaikan. Terus kemudian disajikan dalam grafik-grafik seperti ini. Semuanya tidak ditampilkan pada rekaman yang sekarang karena terlalu elaboratif. Namun kurang lebih ini menunjukkan telah diperolehnya isian kuesioner dan olahan data baik dengan tabulasi maupun dengan menggunakan grafik. Nah, dari situ kemudian dilakukan analisa begitu ya, yang kalau boleh ditampilkan di sini secara ringkasnya gitu ya, bahwa masyarakat itu mengenali tentang sumber risiko pencemaran begitu, karena memang itu sudah menjadi hal yang umum juga begitu ya kalau terkait pencemaran. Tetapi belum tentu masyarakat di dua pabrik yang tinggal di sekitar pabrik itu mengerti tentang risiko yang lebih besar gitu ya, risiko lebih tinggi yang dikelompokkan tadi adalah sebagai bencana industri gitu ya. Yang sebenarnya kalau sampai memang terjadi kegagalan di dalam mencegah bencana industri, ya sebenarnya ancamannya adalah kematian begitu ya. Dan bagi perusahaan adalah ancamannya kerugian, mungkin kasus hukum juga dalam hal kehilangan nilai-nilai ekonomi gitu. Nah, itu adalah terhadap pengenalan risiko. Kemudian hasil pada komunikasi lingkungan yang sudah dilakukan perusahaan, penelitian ini menemukan bahwa memang kanal-kanal komunikasi itu sudah ada, ya. Berita baiknya seperti itu, baik yang sifatnya reaktif karena memang perusahaan juga untuk kepentingan lingkungan, kepentingan sosial, kepentingan apapun begitu ya, interaksi dengan stakeholder, membuka satu kegiatan untuk menerima pengaduan-pengaduan masyarakat gitu ya. Ya termasuk pengaduan terhadap isu-isu lingkungan yang tadi terkait dengan pencemaran begitu ya. Karena masyarakat itu mengetahuinya adalah kasus-kasus pencemaran gitu ya, seperti kebisingan, debu begitu ya, atau mungkin juga bau dan lain sebagainya. Jadi satu gangguan dari kegiatan mereka sehari-hari ya. Tetapi kembali karena penelitian ini juga menemukan masyarakat belum mengadukan tentang potensi bahaya besar tersebut gitu. Jadi satu sisi bahwa proses komunikasi reaktif itu sudah berjalan, tetapi di sisi lain temanya tidak terkait dengan apa yang menjadi concern oleh penelitian seperti itu gitu ya. Nah, yang kedua adalah komunikasi proaktif ya. Jadi tentu perusahaan-perusahaan kimia begitu ya dengan skala yang besar wajib gitu untuk melakukan satu program-program CSR, community development. Nah, itu oleh peneliti ditangkap sebagai satu bentuk komunikasi proaktif. Ya, jadi ini satu temuan di mana memang komunikasi itu sudah berjalan. Ya, jadi pembahasan dan kesimpulannya adalah dengan keberadaan kanal komunikasi reaktif dan kanal komunikasi proaktif tadi, ketika terjadi bencana industri dan membutuhkan keterlibatan masyarakat, sudah ada kanalnya, sudah ada salurannya begitu. Hanya memang
bagaimana kebutuhan atau bentuk keterlibatan masyarakat di dalam menghindari dari ancaman jiwa ketika memang bencana itu terjadi. Nah, dengan pertanyaan berikutnya atau hasil berikutnya adalah keterlibatan masyarakat seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang perlu ada satu simulasi terhadap mitigasi. Gitu. Karena mitigasi atau keadaan darurat ini kan sesuatu yang tidak diinginkan, walaupun baik perusahaan, bahkan pemerintah daerah, dan tentunya masyarakat sebagai calon korban harus tahu berbuat apa ketika bencana itu terjadi. Nah, cara yang terbaik adalah melakukan simulasi. Nah, kalau dari data yang terkumpul dari kuesioner memang belum pernah dilakukan. Nah, ini kan satu poin penting yang perlu dipertimbangkan atau bahkan direncanakan oleh kedua pabrik kimia tersebut. Nah, pada poin berikutnya yang melalui wawancara kepada 4 tenaga ahli mewakili dari pemerintah yang memang mendapatkan amanat untuk memastikan kesiagaan dan tanggap darurat terjadi, kemudian juga dari akademisi dan praktisi yang terkait dengan CSR, dan juga 2 praktisi yang terlibat gitu di dalam pengalaman profesionalnya menjalankan kesiagaan dan tanggap darurat. Hasilnya adalah dengan tema kebakaran, dengan tema bencana industri kebocoran gas, maka strategi yang perlu dilakukan pertama adalah melibatkan lembaga pemerintah. Karena pada skala ini sebenarnya sudah skala yang memang membutuhkan baik lembaga pemerintah pusat semacam BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maupun pada level daerah. Termasuk melibatkan lembaga-lembaga lain yang memang akan perlu begitu ya, seperti dari Dinas Kesehatan, kemungkinan juga dari Dinas Perindustrian begitu ya. Jadi memang sumber dayanya adalah ada di situ gitu ya. Dan juga peraturan-peraturan yang telah mewajibkan sebenarnya untuk perusahaan dan lembaga tersebut mengeksekusi kesiagaan dan tanggap darurat terhadap bencana industri. Yang berikutnya adalah melakukan simulasi mitigasi bencana industri yang tadi memang juga belum dilakukan begitu ya. Jadi secara keseluruhan kita melihat memang perlu satu peningkatan komunikasi ya, dengan cara tertentu gitu ya, supaya tidak menimbulkan bumerang gitu ya, ketakutan terhadap adanya potensi karena baru potensi. Di sisi lain tetap mengefektifkan komunikasi yang sudah ada, kanal-kanal yang ada, dan kemudian juga sebagai pembina pemerintah dilibatkan dari waktu ke waktu terhadap situasi pencegahan mitigasi. Dan kembali kata kuncinya adalah bagaimana mensimulasikan gitu ya penanggulangan terhadap kemungkinan kejadian bencana industri berupa kebakaran, berupa ledakan, berupa kebocoran gas dari kedua pabrik kimia tersebut. Jadi seperti itu yang bisa disampaikan dari hasil penelitian skema KDN untuk penyusunan strategi komunikasi risiko dari pabrik kimia. Terima kasih.
atas semuanya. Selamat pagi.